Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Selasa, 10 Juni 2025, kita kembali bertemu ya. Maaf Sobat Investor, beberapa hari kemarin juga tidak sempat membuat konten dikarenakan ternyata kemarin kamera webcamnya bermasalah. Tapi kali ini sudah beli dan bisa kembali konten lagi Sobat Investor. Hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan tambang batu bara yang lumayan terkenal, yaitu PT ITMJ. Hari ini indeks harga saham gabungan hari ini naik 1,65% di 7.230 setelah libur cukup lama ya Sobat Investor. Nah, mari kita masuk ke pembahasan kita. Indo Tambang Raya Mega Tbk atau dengan kode emiten ITMJ adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Industrinya juga pasti batu bara ya Sobat Investor. Kita lihat yang pertama adalah kepemilikan sahamnya Sobat Investor. Untuk ITMJ ini dimiliki oleh Banpu Mineral atau Singapore Private Limited dengan kepemilikan 65,14% Sobat Investor. Selain itu ada komisaris 0,1% dan masyarakat non-market itu di 34,73% Sobat Investor. Jadi untuk saham ITMJ atau perusahaan ITMJ ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Singapura ya Sobat Investor. Kalau kita lihat anak perusahaannya ada banyak sekali Sobat Investor. Penambangan, energi, jadi lebih pada umumnya lebih bergerak di bidang batu bara Sobat Investor. Kita lihat dari valuasi umumnya dari ITMJ Sobat Investor. Untuk current PE ratio-nya di 4,19 kali. Sedangkan price book to value-nya di 0,77 kali Sobat Investor. Ini kalau melihat dari PE dan dari price to book value, ini perusahaannya ini menarik ya Sobat Investor, karena untuk PE under 15 bahkan under 10 ini di angka 4 dan price book value-nya ini di bawah 1. Jadi ini dia di 0,77 kali Sobat Investor. Kita lihat juga di sini gross profit margin-nya secara kuartalan di 28%, operation profit margin-nya di kuartalan di 16% dan net profit margin-nya 13%. Untuk perusahaan yang besar ini profitabilitasnya sangat bagus ya Sobat Investor. Untuk return of asetnya di 14,88% Sobat Investor, ini di atas 10 termasuk bagus Sobat Investor, dan return equity-nya di 18%, ini luar biasa juga di atas 10% ya Sobat Investor. Kita lihat lagi dari pendapatannya dulu ya. Nah, ini dia Sobat Investor. Kita lihat dari periode tahun 2020 ya Sobat Investor, net income-nya di kuartal pertama di 219 miliar, naik di 2021 ke 597 miliar, 2 kali lipat. Naik lagi di tahun 2022 ke 3 triliun. Ini dikarenakan ada kenaikan harga batu bara. Di tahun 2023 turun di 2,7 triliun. Di tahun 2024 turun ke 965 miliar. Dan di tahun 2025 di kuartal pertama ini naik lagi ke 1 triliun ya Sobat Investor. Jadi kalau secara laporan ini net income-nya bagus ya Sobat Investor. Dari dibandingkan dengan tahun kemarin di tahun 2024 ada kenaikan Sobat Investor. Kita lihat dari IPS-nya, pendapatan per lembar sahamnya.
Kalau dari tahun 2020 ini di Rp194 naik ke Rp528, naik lagi ke 2.700. Di tahun 2023 turun sedikit ke 2.400. Di tahun 2024 ada penurunan cukup tajam dikarenakan harga batu bara yang sudah anjlok di kisaran 100, dia ke angka Rp853 per lembar saham. Tapi di tahun 2025 di kuartal pertama ini dia bisa mendapatkan IPS yang lumayan di Rp940 sobat investor. Jadi cukup bagus ya sobat investor. Kalau kita lihat dari market cap ITMJ ini di 25 triliun ya sobat investor ya. Jadi besar sekali untuk market capnya di atas 20 triliun ya sobat investor. Kita lihat dari berikutnya riwayat dividen dari ITMJ sobat investor. Untuk ITMJ ini biasanya membagikan dividen 2 kali ya sobat investor. Dia akan membagikan di interim di akhir tahun dan dividen final nanti di pertengahan tahun berikutnya. Kita lihat dulu dari riwayatnya. 2008 ini bahkan sempat 3 kali, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dari tahun 2008 sampai 2025 ini. Kenapa? Karena 2025 karena kemarin sudah membagikan dividen ya sobat investor di tanggal 7 bulan 5 tahun 2025. Jadi tidak pernah absen ya ITMJ ini. Jadi kalau untuk kalian para sobat investor yang aliran dividen investing, saham ITMJ ini dapat dijadikan salah satu pilihan untuk diversifikasi portofolio ya sobat investor. Kalau kita lihat ini ya dari pembagian terakhirnya ini dividennya di imbal hasilnya di 14% sobat investor. Jadi besar sekali ya sobat investor ya. Jadi dividen final dan dividen interimnya di angka 14%. Kita lihat dari laporan kuartal pertama dari ITMJ sobat investor. Ini ada laporan kuartal pertama dari perusahaan ITMJ. Ini laporan untuk secara umum ya di dalam English version. Ini dijelaskan kalau dari sisi finansial, performa finansial untuk produksi batu bara ini naik 7% secara tahunan dan mendukung penjualan secara volumenya naik 18%. Jadi ITMJ ini produksinya naik 7% dibandingkan tahun lalu. Selain itu penjualannya juga naik 18%. Jumlah volume penjualannya naik 18% dibandingkan tahun lalu ya sobat investor. Dan masih dapat pendapatan yang stabil di 483 juta US dollar. Memang pendapatannya menurun 1%, ini dikarenakan harga batu bara juga sempat turun di bawah 100 dolar sobat investor. Karena ini despite commodity price weakening. Jadi karena harga komoditas batubara yang turun. Kalau untuk net profitnya di 66 juta US dollar untuk 3 bulan pertama sobat investor. Untuk laporan finansial, total asetnya naik 2% dibandingkan tahun lalu sobat investor. Jadi perusahaan ini terus bertumbuh. Sedangkan untuk saldonya di 1 miliar dolar sobat investor. Kita lihat untuk final dividen tahun 2024. Jadi untuk ini sudah dilaksanakan RUPS di 9 April 2025 untuk sepakat untuk membagikan 65% dari laba bersih ya sobat investor senilai 243 juta US dollar. Jadi dengan total 1.228 per lembar saham waktu interimnya pertama, dan untuk dividen finalnya 153 US dollar senilai 2.200. Jadi sobat investor dapatnya 1.228. Kita hitung ya sobat investor.
1228 ditambah 2245. Sobat investor terimanya 3.473 per lembar saham. Kalau kita lihat harga sahamnya ya sobat investor di 22.450 ini harga hari ini ya sobat investor, di hari Selasa 10 Juni ya sobat investor, kita bagi 22450. Maaf. 3473 dibagi 22450. Sobat investor mendapatkan 15%. Jadi sobat investor kalau sudah punya saham ITMJ ini, potensi dividen yang sudah dihasilkan di tahun ini adalah 15%. Dan jumlah yang sangat menggiurkan ya sobat investor kalau dibandingkan dengan investasi lainnya ya sobat investor, seperti deposito atau tabungan itu yang hanya cuma 1-2%. Ini angka 15% ini cukup tinggi ya sobat investor. Kita lihat lagi di laporan keuangannya. Pendapatannya itu 483 juta US dollar, turun 1% dibandingkan 3 bulan pertama di tahun 2024 karena pengaruh penurunan harga batu bara sobat investor. Sedangkan untuk ongkos operasional ini mengalami penurunan. Menjadi ini, dibandingkan tahun lalu ongkos operasional untuk produksi ini mengalami penurunan 6% sobat investor. Jadi tercatat 340 juta US dollar dibandingkan tahun lalu 370 juta US dollar. Sedangkan penjualannya naik 4 juta dolar sobat investor. Dalam volume ya. Jadi pendapatannya bagus. Kita lihat pendapatan lainnya. Jadi pendapatannya dia itu di kuartal pertama 2025 ini 11 juta US dollar. Naik sedikit dari tahun lalu yang 10 juta. Kita lihat secara tabel rincinya aja sobat investor. Nah ini sobat investor. Kalau kita lihat penjualan batu bara dibandingkan ini 2024 yang sebelah kanan, sebelah kiri 2025, volumenya naik dari 5 juta ton ke 5,9 juta ton. Nah, pendapatan penjualannya ini memang agak turun karena ada penurunan harga batu bara ya sobat investor sampai di bawah harga 100. Tapi beban pokok pendapatannya ini agak turun, jadi dia bisa perusahaan ini melakukan efisiensi sehingga beban pokok pendapatannya turun dari 370 ke 347. Jadi secara laba kotor masih bertumbuh di 135 juta US dollar. Ini satuannya juta US dollar sobat investor. Kita lihat lagi laba operasional juga ada peningkatan sobat investor dari 73 menjadi 81 sobat investor. Dan margin labanya dari 15% naik ke 17%. Nah, ini kita lihat kalau margin laba bersih aja naik dari 13% ke 14%. Jadi lumayan bagus untuk perusahaan ini tetap bertumbuh di tengah penurunan harga batu bara. Kalau kita lihat untuk kas setara kas ada peningkatan dari 990 ke 1063 juta, jadi artinya 1 miliar US dollar. Jumlah asetnya juga ada peningkatan dari 2.400 ke 2.454 sobat investor. Sedangkan jumlah liabilitas ini memang ada peningkatan dari 473 ke 458 sobat investor.
secara ekuitas masih bertumbuh dari 1934 ke 1966. Kalau secara kas tetap mengalami pertumbuhan ya sobat investor dari 915 ke 1063. Laba rugi masih relatif tidak jauh berbeda. Kinerja batu bara ya ini kita lihat ya. Volume produksi batu baranya meningkat. Secara year on year-nya naik 7% sobat investor. Ya ini tabel pertama paling atas. Dari 4,9 juta ton naik ke 5,3 juta ton produksi batu baranya. Ini sebuah kupas artinya pengupasan batu bara ya sobat investor. Kalau di kuartal pertama 2024 10,6 juta ton. Di tahun 2025 hanya 8,8 juta ton. Itu artinya karena untuk pengupasan itu kalau yang atas awal-awal tuh yang atas dibuang dulu karena batu bara di bawah ya sobat investor. Begitu sudah masuk lapisan yang batu baranya, pengupasannya tidak terlalu banyak karena itu isinya semua batu bara ya sobat investor. Untuk volume penjualan ada kenaikan sedikit dari 1 juta ton ke 1,1 juta ton. Nah, ini harga rata-ratanya bisa dilihat ya ini sobat investor ya. Harga rata-rata kalau di tahun 2024 kuartal pertama di 97 dolar. Nah, kalau di tahun 2025 itu harganya rata-ratanya di 81 dolar. Jadi untuk secara harga ini ada penurunan yang lumayan ya sobat investor, kurang lebih hampir 17%. Maaf sobat investor. Lah, untuk ITMJ ini batu baranya kemana aja sih sobat investor? Kita bisa lihat ini. Untuk domestik ada di 126 juta. Mendapat penjualannya ya, pendapatannya di 126 juta. Untuk Tiongkok penurunan dari 146 ke 122. Untuk Jepang juga ada penurunan dari 139 ke 114. Untuk India ini ada kenaikan luar biasa dari 19 ke 57. Ini naiknya 203%. Dan untuk ini Bangladesh juga ada kenaikan luar biasa dari 5 juta US dollar menjadi 19 juta US dollar, penjualannya naik 292%. Untuk Hong Kong ada penurunan sedikit dari 9 juta ke 8 juta. Eropa ada penjualan di 8 juta. Korea ada penjualan di 8 juta. Thailand ada penurunan dari 34 juta ke 7 juta. Taiwan ada kenaikan yang sebelumnya tidak pernah, tahun lalu tidak pernah, tahun ini ada penjualan 7 juta US dollar. Filipina ada penurunan dari 20 juta menjadi 5 juta. Malaysia ini dari 7 juta tahun ini tidak ada penjualan sobat investor. Kita lihat juga ini laporan-laporan secara umum ya. Kalau ini berita umum penjualan naik 7% seperti tadi sudah dijabarkan ya Pak investor. Kalau kita lihat ini laporan dari kita lihat secara Google ya, ini dilihat berapa sih cadangan batu bara ITMJ. Kalau kita lihat laporan ini totalnya 375 juta ton. Tapi untuk keseluruhan maksudnya yang belum tereksplorasi ini di 2130 juta ton. Jadi untuk secara cadangan memang masih banyak. Dan rata-rata produksinya per tahun itu sekitar 20 sampai 22 juta ton. Dan ITMJ tetap meningkatkan atau terus meningkatkan cadangan batu baranya ya. Ini bisa dilihat. Ini sepertinya peningkatan diakibatkan oleh adanya tambang baru. Jadi ITMJ ini juga terus aktif mengakuisisi atau mungkin mendirikan perusahaan baru. Sedangkan untuk targetnya menargetkan produksi batu bara di 20,8 juta hingga 21,9 juta ton. Penjualannya di 26 hingga 27 juta ton sobat investor. Sedangkan untuk proyeksi dari TMJ sendiri kalau di tahun 2025 harganya kisaran di 125 sampai 150. Untuk harga ini kembali lagi sobat investor, ini tergantung dari fluktuasi harga pasar. Nah, kalau kita lihat secara harga sobat investor ya, ini tabelnya ya. Kalau dilihat dari harga 1 tahunan sih tertinggi pernah nyentuh di 28.000 sobat investor, sedangkan sekarang di 22.000.
Jadi untuk TMJ sih kalau memang para sobat investor yang ada yang bertipe swing, ini TMJ ini termasuk rendah saat ini posisinya, bisa dikoleksi. Dan mungkin kalau nanti naik di harga 24 atau 26, 25, itu sobat investor sudah mendapatkan keuntungan sekitar 20 persenan ya. Apalagi kalau sampai ke 27 atau 28 ya Pak investor. Jadi kalau untuk depositing ini juga bisa dijadikan salah satu pilihan karena untuk secara rentan harga tahunan ini rendah. Dan juga bagi para sobat investor yang bertipe dividend investor, ITMJ ini bisa dijadikan salah satu pilihan bagi kalian yang ingin punya saham tambang batu bara untuk jadikan salah satu emiten yang layak dikoleksi ya sobat investor. Demikian pembahasan kita hari ini ya sobat investor. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada saham yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini sobat investor. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya sobat investor untuk membantu perkembangan channel ini. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya sobat investor. Terima kasih dan salam cuan.